Season ke-50 dalam rangka anniversary ke-50 Kamen Rider series ini tentunya masih berjalan sampai hari ini. Tapi, bukan berarti dalam prosesnya mereka langsung mendapatkan hasil seperti yang kita saksikan saat ini. Banyaknya rencana ini dan itu adalah hal biasa dalam sebuah proyek. Dan pastinya ada beberapa yang diterima ataupun ditolak. Maka dari itu, dalam hal ini kita akan membeberkan beberapa fakta di belakang layar Kamen Rider Revice yang memiliki ide-ide tertentu namun tidak dipakai karena suatu alasan. Dan mungkin karena akan ada plot point yang dipaparkan dalam list kali ini, maka diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Dan semua terangkum dalam 5 rencana awal yang tidak digunakan pada Kamen Rider Revice versi Tokuvex Indonesia. Road trip dan protagonis rider wanita pertama. Konsep dasar serial Revice pada mulanya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan sekarang. Karena di awal perencanaannya, produser yang bernama Taku Mochizuki menginginkan konsep serial bertema road trip, di mana sang tokoh utama akan berkelana dari suatu tempat ke tempat lainnya sebagai simbol dari berakhirnya COVID-19 di Jepang. Mochizuki juga berencana untuk menggunakan tempat-tempat tertentu di berbagai kota yang berbeda sebagai setting untuk tiap episodenya. Akan tetapi, karena virus ini belum ada tanda-tanda akan berakhir, maka konsep tersebut akhirnya dibatalkan dan diganti menjadi family drama seperti sekarang. Menjadi lebih sulit untuk season ini, karena tidak seperti prequelnya yakni Kamen Rider Saber yang lebih banyak menggunakan green screen untuk meminimalisir penggunaan setting orisinil yang masih dibatasi oleh pemerintah setempat. Namun semuanya tampak bisa diakali oleh mereka dengan sempurna, tanpa adanya kendala yang memang cukup berarti. Di samping itu, penulis naskah yang bernama Hanta Kinoshita juga punya konsep yang cukup mengejutkan, yakni dirinya menginginkan ada protagonis rider wanita pertama dalam franchise ini. Hal tersebut mungkin pernah jadi rumor di beberapa tahun yang lalu saat masa praproduksi Kamen Rider Zio. Hal itu dipaparkan sendiri oleh Kinoshita melalui akun Twitter pribadinya. Akan tetapi sayangnya, gagasan tersebut langsung mendapat penolakan dari pihak Toei Company. Dan tetap pada pakemnya dengan protagonis rider pria seperti biasa. Pembalasan Aguilera. Tokoh antagonis wanita ini juga menarik sekali untuk disimak. Bukan hanya karena parasnya yang menawan, namun juga personality imut dan ramahnya yang membuat punya daya tarik di mata penonton. Namun ternyata, konsep awal untuk tokoh Aguilera ini tidak seperti yang kita lihat saat ini. Sebab, ada hal yang membedakannya dengan konsep final yang sudah disajikan dalam layar kaca. Bahkan terdengar jauh lebih dark. Pada deskripsi awal karakter ini, dikisahkan bahwa motivasi Aguilera adalah demi membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya, yang menjadi korban dari eksperimen manusia yang dilakukan oleh Phoenix. Oleh sebab itu, episode pertamanya ditampilkan penyerangan oleh trio Deadman yang dipimpin oleh Aguilera untuk menghancurkan organisasi yang menciptakan rider system tersebut. Namun, ide tersebut dirasa memang terlalu dark, sehingga konsep balas dendam itu kemudian diganti menjadi ambisi pribadi, di mana Aguilera memang sudah didoktrin sejak kecil untuk percaya bahwa dirinya adalah orang yang terpilih untuk menjadi pengantin bagi Gifu, mayor antagonis dalam serial ini. Serta menghapuskan konsep orang tua pada tokoh ini, sehingga membuatnya menjadi tokoh yatim piatu yang memang sejak awal. Origin Furio dan Ortega, setali 3 uang dengan leadernya, 2 sidekick ini juga punya konsep tersendiri yang tidak digunakan. Seperti yang kita ketahui, Aguilera punya 2 pengikut pria yang bernama Julio atau Furio dalam pelafalan bahasa Jepang dan juga tokoh Ortega. Kita mulai dari Furio, di mana sebelum tergabung menjadi Deadman, ia merupakan mantan murid SMA dengan nama asli Gota Maki. Akan tetapi, dalam skrip awal yang ditulis oleh Kinoshita, menceritakan bahwa masa lalu atau origins dari Furio memang jauh berbeda. Sebab ia dikonsepkan sebagai seorang anggota kepolisian. Hal itu diketahui melalui sebuah interview dalam Toei Hero Max bersama dengan produser Taku Mochizuki. Sama halnya dengan Furio, tokoh Ortega yang awalnya juga merupakan kaki tangan Aguilera tentu punya origin story yang sangat berbeda, di mana karakter ini dimaksudkan sebagai seorang ilmuwan jenius dengan eksperimen yang gila pada masa lalunya. Semua itu lantaran tokoh ini dikonsepkan sebagai versi modern dari Dr. Shinigami pada original series Kamen Rider pada tahun 1971. Namun kemudian konsepnya dibatalkan serta diganti konsepnya sebagai anak jenius yang bernama Makoto Hatsushiba.
yang kemudian bergabung dengan Deadman atas ajakan dari Hideo Akaishi. Kematian Hiromi Kadota di episode pertama. Tokoh Rider Demons ini juga punya konsep yang membuatnya mungkin tidak akan bertahan lama dalam serial ini. Seperti yang kita ketahui, Hiromi Kadota merupakan komandan Phoenix yang sejak awal memang secara serampangan mencoba menggunakan Vice Stem pada episode pertama Revice. Dan karena sifat gegabahnya tersebut, ia tidak sengaja memunculkan Inner Demon dari dalam tubuhnya sendiri. Tapi tahukah kamu, pada skrip awal yang ditulis oleh Hanta Kinoshita, Hiromi memang seharusnya tewas setelah gagal mencoba Revice Driver. Namun kemudian, rencana itu dibatalkan oleh Kinoshita, karena dirinya melihat adanya kegigihan dari sang aktor pemeran Hiromi yang bernama Junya Komatsu. Sehingga membuatnya menulis ulang skrip baru yang mempertahankan keberadaan tokoh Hiromi menjadi jauh lebih lama. Alhasil, tokoh yang seharusnya mati di episode pertama tersebut menjadi hanya diturunkan pangkatnya saja. Kinoshita pun kemudian mengklarifikasi lebih jauh bahwa skrip tersebut dibatalkan jauh sebelum proses syuting episode pertama. Sehingga tidak pernah ada versi adegan yang memperlihatkan kematian Hiromi seperti yang seharusnya. Ia pun menambahkan bahwa pada skrip awal tadi, tokoh ini sebenarnya punya adik perempuan yang juga merupakan anggota Phoenix, dan berada dalam tim yang sama dengan Daiji Igarashi. Namun semuanya akhirnya dibatalkan bersamaan dengan pembatalan kematian tokoh Hiromi. Kematian Yukimi Igarashi pada episode pertama. Dan tokoh lainnya yang mungkin seharusnya muncul hanya sekali saja adalah ibu dari sang protagonis, yakni Yukimi Igarashi. Seperti yang kita ketahui pula, bahwa ibu dari Iki, Daiji, dan Sakura tersebut juga datang dalam acara pelantikan di markas Phoenix pada episode pertama season ini. Dan ia sontak menjadi korban Mammoth Deadman, tapi hal yang mengejutkan adalah fakta dalam skrip awal. Karena dikatakan bahwa Yukimi harusnya mati diserang oleh Mammoth Deadman tersebut. Sehingga motivasi Iki dan adik-adiknya dari keluarga Igarashi adalah balas dendam atas kematian ibunya tersebut. Bahkan Inner Demon Iki yang bernama Vice bisa muncul akibat dari dendam yang ada dalam dirinya. Sangat kelam dan juga menyedihkan jika didengar. Namun Kinoshita sebagai penulis skrip kemudian mengubah jalan ceritanya dan membuat Yukimi hanya cedera biasa yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Semua itu lantaran tema serial ini adalah drama keluarga. Jadi, ia mencoba membuat pendekatan-pendekatan yang jauh lebih ringan dan menjauhkan dari konsep balas dendam yang dirasa bukan motivasi bertarung yang heroik. Maka dari itu, kita bisa melihat banyak sekali acara kumpul keluarga yang disajikan dalam berbagai episode. Karena Kinoshita dan beberapa orang di belakang layar sangat terinspirasi dari lockdown selama masa pandemi ini, di mana kumpul bersama keluarga di rumah adalah hal yang sangat penting dan harus dikomunikasikan lewat serial ini. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.